produksi keripik pisangnya Detin. Kita mau wawancara dikit tentang produk keripik pisang homemade. Sekarang kita bersama Detin selaku owner keripik pisang. Silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Rahma dan teman-teman sudah kerso berkunjung ke rumah produksi keripik pisang Detin. Perkenalkan, saya Ibu Titin. Karena saya sudah ibu-ibu ya, anaknya saya 2. Kemudian saya sendiri yang memproduksi keripik pisang ini. Ada partnernya Mbak, mungkin seperti suami atau anak-anak? Oh iya, partnernya ya, partner kerjanya itu keluarga sendiri. Jadi ini memang produksi keluarga. Jadi nggak ada karyawan dari luar atau yang membantu dari tetangga? Kalau karyawan dari luar biasanya saya minta tolong tetangga itu kalau pas ada pesanan banyak. Namanya tuh kalau bahasa Jawanya pocokan, tenaga pocokan ya. Kalau terutama pas hari raya. Oh iya. Menerima pesanan-pesanan itu kan banyak. Okay. Nah, kalau pas hari-hari biasa ini pesanan itu kan bisa dijeda ya, bisa order dulu baru saya kerjakan. Jadi masih bisa tercover, saya kerjakan sendiri bersama keluarga. Ada suami, ada kemudian ibu saya yang bantu seperti itu. Terus untuk mengapa alasan Mbak Tin sendiri untuk memilih produksi keripik pisang? Kenapa nggak yang lain, Mbak? Alasannya pertama karena keluarga kami suka sekali dengan keripik pisang. Awalnya seperti itu, awalnya untuk konsumsi sendiri. Kok enak, kok suka. Kemudian setiap saya ada pertemuan, misalnya pengajian itu atau pertemuan dengan teman, itu biasanya saya bawa produk saya, tapi nggak saya jual. Awalnya untuk konsumsi saja, kemudian berawal dari teman itu kok suka, kok enak Mbak, pesan dong. Nah, mereka tuh pesan, kalau cuma kan mereka nggak mau. Jadi kemudian saya berinisiatif untuk menjual produk itu. Oh gitu. Jadi pencetus atau ide dari jenengan buat keripik pisang ini yang jenengan sendiri? Oke, insya Allah saya sendiri. Berarti usahanya dimulai dari lama banget ya? Sudah lama sekali. Berarti perkiraan itu tahun berapa ya Mbak? 7 tahun. Iya, sudah hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahunan. Perizinannya untuk produksi keripik pisang ini itu alamat usahanya tuh di rumah ini atau ada di tempat lain? Iya, di rumah. Nah, jadi bersamaan dengan dapur saya. Namanya home industri ya, itu masih jadi satu dengan dapur. Masih jadi satu dengan dapur. Alamatnya di Sumber Batikan, RT 8, Wilayah Bantul. Untuk produk ini rata-rata produksinya itu setiap hari berapa ya, Mbak? Setiap hari mampunya saya setiap hari sekitar 10-15 kilo penjualan, insya Allah. Untuk penghasilannya itu labanya sekitar berapa, Mbak? Picisnya itu sehari itu bisa habis 50-an picis. 50 picis per hari. Untuk penjualannya Mbak, kayak berarti kan ini sebagai rumah pertama ya, di menuju toko atau di sekolah-sekolah atau kantin? Jadi sistem penjualan saya itu modelnya saya merengkuh reseller. Jadi saya memang sengaja tidak titip di toko-toko ataupun di kantin-kantin. Kenapa? Karena saya di sini tidak titip jual. Jadi langsung beli cash karena uang dari hasil penjualan itu nanti saya putar untuk separuh saya paruh jadi modal dan laba langsung saya sisihkan. Yang modal nanti kembali ke pisang, kembali ke minyak, kembali ke bumbu-bumbu, gas dan lain-lain seperti itu. Jadi menurut saya lebih enak saya menjual dengan cara cash daripada saya titip di toko, karena kalau di toko itu setahu saya titip jual seperti itu. Kalau orang usaha kan pasti ada naik turun, terus punya, terus tantangan. Selama kurang lebih 7 tahun ya Mbak? Tantangan apa sih menurut Mbak Titin itu Marake atau udah sampai sini aja ya gitu? Pernah nggak Mbak sampai? Tantangannya kalau jadi untuk bahan baku pisang, saya kan khusus menggunakan pisang tanduk, bukan pisang yang lain.
Untuk pisangnya sendiri itu musiman. Jadi kalau pas sekarang kan musim kemarau ya, itu susah sekali lah. Itu sekadang saya mau berhenti, sudah dulu Pak ya, libur dulu Pak ya, karena pisangnya susah. Kemudian kalau pernah saya mencoba ganti pisang lain juga teksturnya berbeda. Kemudian kadang supplier pisang saya, Mbak mau ganti pisang gitu. Tapi kok saya sudah sreg di pisang tanduk. Nah, kendalanya itu di bahan baku sebenarnya. Sebenarnya kendalanya sendiri ada di bahan baku karena pisang tanduk itu terbatas. Tadi kan udah dijelasin tantangan itu lebih ke jenis pisang. Iya. Untuk dari Mbak Titinya sendiri, cara biar konsumen biar dia menarik itu kan hati-hati gimana Mbak? Atau dari rasanya dibanyakin atau gimana? Kalau untuk mempertahankan itu dari bahan bakunya sendiri, pisang itu tadi. Nah, kalau saya ganti bahan baku, otomatis kalau sing sudah kuliner langganan itu pasti akan merasakan kok beda ya, apa agak keras. Kalau saya itu ada punya teknik-teknik tersendiri biar keripik pisang saya itu empuk. Pertama kan sebenarnya keripik pisang itu ada keras toh. Saya kalau sudah cocok dengan menggunakan pisang tanduk itu seperti itu juga berpengaruh menurut saya. Dari Mbak Titin sendiri, kalau pengalaman unik yang Mbak Titin rasain selama produksi pisang tuh apa sih Mbak kira-kira? Selama 7 tahun ini? Iya, selama 7 tahun. Pengalaman uniknya dikejar-kejar orderan dan itu bikin saya kadang migren. Iya, karena kalau pas banyak banget orderan itu listnya itu masuk banyak, itu kan saya cuma online ya, cuma onlinean ya, enggak saya buka toko tuh enggak. Jadi memang tertutup, rumah saya selalu tertutup, tapi insya Allah saya produksi terus tiap hari. Itu dikejar list order, bahan bakunya belum ada. Lah itu tuh rasanya enak nih, saya sudah bekerja sagu dan cari pisangnya itu memang harus masya Allah pesan kemana-mana. Jadi saya sudah ada kerjasama sama petani-petaninya gitu. Jadi saya menghubungi Pak, pisangnya udah tua belum? Kalau udah, jadi itu ada beberapa puluh petani itu yang kerjasama sama saya. Dan pisang itu kan matangnya itu kan masa panennya itu sekitar 3-4 bulan lah. Nah, dalam jangka waktu itu kalau pas pisang sulit itu nyarinya juga sulit. Iya. Tantangannya itu. Kalau boleh tahu itu petaninya itu dari daerah sini atau daerah mana Pak? Petaninya saya ambilnya dari daerah Gunung Kidul, Wonosari. Langsung ambil ke sana dengan? Itu nanti ada apa ya namanya? Ada bapaknya yang corotin ini mau sampai ngantar ke sini. Nanti COD, sistemnya COD ya. Dan pisang itu dalam jumlah yang banyak biasanya Mbak? Iya, kalau pas panen pisang banyak itu banyak. Satu pickup itu bisa saya ambil, bisa sampai 10 tundun itu sekali ambil. Tapi kalau sedang pisangnya kan musim kemarau susah ya. Paling bapaknya petani panen 2 tundun saja tak ambil. Seperti itu, 1 tundun, 2 tundun, 3 tundun tak ambil. Iya. Beritanya Bu tadi kan Ibu katanya di Wonosari itu pesan ke petaninya tuh bisa 10 tundun. Iya. Nah itu tuh kalau kira-kira tuh kalau dibuat menjadi sebuah produk keripik pisang itu 1 tundunnya berapa kemasan gitu? 1 tundunnya itu bisa mencapai 7 kilo, kadang 10 kilo, ada yang 5 kilo kan tundunannya itu nggak mesti besar kecilnya itu nggak sama. Seperti itu. Isi pisangnya. Iya, seperti itu. Jadi kalau semisal cuma 2 tundun pun tetap diambil gitu, nggak harus 10. Iya, Nah, untuk contoh produknya apakah ada Ibu? Oh iya, contoh produknya ada seperti ini kemasannya. Ini kemasan 250 gram biasa dijual 20.000. Seperti itu. Kalau untuk kemasannya dijual per 250 gram atau ada yang lain? Ada mulai dari 100 gram, 10.000, ada kiloan, ada kilo. Tapi yang lebih laris itu yang kemasan ini karena bisa untuk hampers, untuk isian parcel juga. Kalau untuk kantor-kantor itu biasanya menghendaki toples. Dan nanti saya menyesuaikan, saya cari toplesnya, toples tak harga sekian. Nanti saya tinggal nimbang isinya, masukkan toples. Jadi bayarnya nanti per toples itu bisa mencapai sekitar 30-an ribu per toplesnya. Seperti itu. Berarti kemasannya tidak cuma dari plastik. Iya, tidak fleksibel. Jadi tergantung permintaannya konsumen. Kalau kiloan itu tuh nanti gimana Bu? Pakai plastiknya? Ya kiloan itu. Pakai plastik kiloan
sekilo. Sekilo minimalnya. Paling banyak kalau di order kiloan tuh berapa nih? Tapi jarang Jarang. order kiloan, biasanya udah packing seperti ini. Untuk variannya ada berapa tuh? Variannya ada original itu tawar ya, jadi asli rasa pisang, kemudian coklat, ada balado, ada barbecue, ada keju, ada karamel, seperti itu. Apakah kedepannya nanti ada inovasi baru untuk varian ataupun kemasan ataupun lainnya? Insya Allah, semoga harapan saya produk rumahan saya ini kelak nantinya bisa berkembang menjadi sebuah pabrik. Kemudian harapan saya bisa memberdayakan tetangga-tetangga, masyarakat sekitar, mungkin ya membantu saya berbagi rezeki juga toh sama mereka. Kemudian memperbanyak reseller, siapa saja yang mau menjualkan monggo silahkan dengan mengambil keuntungan sendiri-sendiri. Yang penting dari saya harga sekian, seperti itu, jadi semua sama. Kalau untuk kemasan, semoga besok saya bisa bikin kemasan yang lebih menarik lagi ya. Enggak cuma pot seperti ini, mungkin pot tapi dalam bentuk full color, semoga bisa berkembang seperti itu. Itu tuh udah rencana, udah memang dijalankan atau baru sebuah planning gitu? Mau inovasinya? Inovasinya Ya, yang ya tadi. semoga segera terrealisasi ya. Ngomong-ngomong tentang desain, ini ibu sendiri yang desain ya? Atau ada orang lain yang mendesainkan? Suami kebetulan suami saya cuma manut, yang penting saya itu cuma memasak, memproduksi. Kalau urusan mah digawe seperti ini, mah digawe seperti itu, ya suami membantu. Ngomong-ngomong reseller tadi, kalau untuk sekarang sudah mencapai berapa reseller? Resellernya banyak sekali, ada sekitar 20-an reseller. Jadi setiap hari itu saya produksi. Hari ini ya, hari Jumat itu saya libur ya. Dalam seminggu itu satu hari saya libur, ambil di hari Jumat. Karena yang membantu suami saya juga Jumat itu kan waktunya pendek ya, nanti dia Jumat. Akhirnya saya ambil liburnya hari Jumat. Nanti Sabtu, Minggu, dan hari biasa mulai produksi lagi. Jadi misalkan hari Sabtu saya sudah terima orderan dari reseller saya si A, kemudian hari Minggu saya sudah mengerjakan dari si B, seperti itu. Terus aja seperti itu. Saya cuma melayani reseller. Tapi kalau tangga kanan kiri ada yang mau beli di konsumsi sendiri ya saya tak tahu. Berarti itu tuh resellernya tuh udah dijadwal Bu. Misalnya reseller A nanti hari ini Tidak ada jadwal. Jadi bebas. Ya ada yang bersamaan, hari Sabtu itu reseller A dan B yang pesen ada. Jadi memang sudah terpesan. Jadi perputarannya itu cepat. Jadi saya produksi hari ini pasti habis hari ini. Tidak ada sisa atau tidak ada produksi yang lawas seperti itu, tidak ada. Berarti Ibu memproduksinya tuh ini ya sesuai dengan pemesanan resellernya gitu ya? Kadang nanti sisa, saya kan modelnya target dapat uang ya. Jadi kalau ada sisa ya tak iklankan. Ini siapa yang ada sisa produksi seperti ini, jadi langsung habis saja. Soalnya ternyata konsumen saya itu suka keripik pisang saya karena apa? Karena fresh. Maksudnya enggak, kalau saya nitip di toko itu kan barang sudah kadang sudah semingguan, sudah 2 mingguan, itu kan nanti dari segi rasa juga sudah berbeda. Berarti alhamdulillahnya nggak pernah perlu nyetok tapi udah habis dengan pesanan gitu Bu. Alhamdulillah seperti itu Mbak. Untuk Ibu sendiri, harapan untuk usahanya ke depan itu gimana? Harapan saya usahanya pertama ya semakin maju, semakin berkembang. Kemudian saya bisa membangun rumah produksi sendiri, mungkin terpisah dari rumah ya, rumah utama. Mungkin Allah memberikan rezeki saya lebih, bisa membeli sebidang tanah gitu untuk lahan saya jadikan rumah produksi. Kemudian harapan saya rumah produksi ini bisa menjadi pabrik ke depannya. Kemudian saya bisa memberdayakan tetangga sekitar yang membutuhkan pekerjaan, karena banyak ibu-ibu rumah tangga di sini yang mungkin membutuhkan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari, mungkin seperti itu. Kemudian saya harapannya ke depan bisa tembus sampai Sabang sampai Merauke penjualannya. Mohon doanya. Ini Bu, sebelum masuk ke penutup, mungkin dari saya bertanya kayak tips and triknya buat produksi homemade gitu kan. Biasanya kalau homemade tuh
terkadang tuh terkendala juga ke promosi Bu. Misalkan nggak ada Iya. tokonya Iya, gitu, nggak ada jadi tokonya, kayak iya. lebih dia tuh ke belakang gitu, produksinya di belakang, nggak ada depannya, nih tokonya nggak iya. kelihatan gitu. Nah itu tips and triknya tuh gimana gitu buat untuk memulai usaha homemade di rumah sendiri? Untuk memulai usaha homemade di rumah ya, yang pertama kita harus yakin bahwa setiap kerja keras kita pasti akan Allah bayar dengan hasil kerja keras itu sendiri. Maksudnya yang penting kita mau usaha, kita kalau sudah berniat mau jualan, ya kita bikin aja produk. Kita kadang nggak tahu produk ini nanti yang akan beli siapa, tapi nanti Allah sendiri akan mendatangkan pembeli. Kemudian lagi ya untuk menarik agar produksinya itu lebih dikenal masyarakat, lebih bonafit lagi, dan masyarakat lebih aku itu tak nekono. Nah, itu kita perlu pertama kita cari PIRT dari Dinkes. Kemudian kita perlu juga sekarang kan wajib ya halal MUI, kita carilah seperti itu, kita lengkapi izin-izinnya kayak seperti NIP-nya, terus yaitu tadi izin PRT Dinkes. Nanti kan disurvei sama Dinkes ya, mulai dari tempat usahanya sudah benar belum, kebersihannya bagaimana, sudah higienis belum, seperti itu. Tips dari saya itu mohon untuk semua siapa saja yang mempunyai usaha rumahan seperti saya, diusahakan melengkapi izin-izin. Pertama NIB, yang kedua izin PIRT dari Dinkes langsung, kemudian izin halal MUI. Seperti itu nanti insya Allah akan mendongkrak penjualan produk seperti itu dan menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Yang semula produknya itu kalau belum ada izin-izinnya itu murah, kemudian bisa mendongkrak harga jual juga. Bisa kita naikkan harga jualnya menjadi tinggi. Karena apa? Karena semua sudah teruji dan insya Allah untuk bahan-bahan sendiri dan bumbu-bumbu itu aman untuk dikonsumsi. Berarti poinnya tuh lebih ke meyakinkan ke konsumennya kayak bener-bener itu produknya tuh sudah terbukti, sudah ada izinnya, sudah ada izin, terutama Dinkes. juga. Iya, seperti itu nanti masyarakat sekarang kan sudah mulai pintar ya, sudah mulai cerdas. Saya kalau beli makanan, beli produk ya harus yang sudah ada izin-izinnya, karena itu nanti terkait dengan bumbu-bumbu dan untuk kesehatan sendiri kan yang penting aman, tidak menimbulkan efek-efek untuk kesehatan seperti itu. Mungkin karena kita juga dari mahasiswa ya Bu, mungkin ada pesan atau penyemangat sendiri untuk mahasiswa yang mau memulai bisnis itu gimana? Kalau untuk mahasiswa saya juga pernah jadi mahasiswa seperti panjenengan sedaya. Untuk mulai bisnis itu bisa mengawali dari menjadi reseller, mungkin bisa menjadi reseller di pisang saya seperti itu nanti bisa seperti itu, menjadi reseller dulu, mungkin nanti terus berkembang ide membuat produk sendiri atau apa, gabungan sama teman-teman, mungkin bahannya bisa lain, nggak hanya pisang, banyak kan, ada ketela seperti itu, ada ubi, terus kemudian ada pepaya, ada buah pare yang bisa banyak sebenarnya, ada sayur mayur yang bisa dibikin keripik seperti itu. Penutupnya mungkin dari Ibu ada yang mau dipromosikan dari produknya biar nanti dari penonton akan membeli produknya itu bagaimana gitu? Oh, Masya Allah. Terima kasih sekali, saya sudah diberikan kesempatan malah bisa mempromosikan produk saya ini ya. Monggo yang berminat untuk membeli produk saya bisa melalui reseller yang tersebar di Bantul dan DIY. Salah satunya nanti mungkin Mbak Rahma. Keripik pisang Betin. Nah, keripik pisang ini sudah resmi ber-PIRT Dinkes dan sudah halal MUI, insya Allah aman untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Harganya mulai dari berapaan Ibu? Harganya mulai kemasan 100 gram 10.000, ada 250 gram 20.000. Dan banyak varian lagi gitu. Iya, dan banyak varian. Tentunya lagi. banyak varian lagi. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga usahanya kedepannya lancar, tidak ada hambatan dan bisa terus
membesar dan bisa terwujud dengan apa yang